Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Kita bertemu kembali dalam video saya untuk belajar bersama tentang akreditasi puskesmas. Saya Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi puskesmas. Kali ini saya menginisiasi teman-teman untuk belajar tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, di mana kegiatan ini adalah awal dari penyusunan perencanaan tingkat puskesmas. Teman-teman, dalam survei akreditasi, seringkali surveyor menanyakan dalam wawancara, bagaimanakah tahapan penyusunan perencanaan tingkat puskesmas? Kali ini kita jawab satu persatu. Perencanaan tingkat puskesmas, kita contohkan kita sedang berada di tahun 2023, yaitu tahun N, di mana bila kita menyusun jilid perencanaan tingkat puskesmas, produk akhirnya adalah Rencana Usulan Kegiatan atau RUK tahun N+1, yaitu tahun 2024, dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau RPK tahun N berjalan, yaitu tahun 2023. Jadi teman-teman, kita menyusun perencanaan atau PTP tahun ini, tahun 2023, yaitu berisi RUK tahun depan, RUK Usulan Kegiatan untuk tahun N+1 atau tahun depan, dan RPK Rencana Pelaksanaan Kegiatan adalah tahun berjalan, tahun N, yaitu 2023. Di mana dasar penyusunan RUK tahun N+1, yaitu untuk tahun 2024, kita membutuhkan data-data identifikasi kebutuhan masyarakat tahun N-1. Jika tahun N adalah 2023, maka yang dibutuhkan adalah data tahun 2022. Dan hasil pengukuran indikator kinerja antara lain PKP, indikator mutu, indikator manajemen risiko dari PPI, PISPK, dan SPM tahun 2022. Jadi ketika kita sedang berada di tahun 2023, kita memiliki data kinerja tahun yang lalu, tahun 2022, untuk menjadi dasar perencanaan tahun depan, yaitu tahun 2024. Jangan sampai salah teman-teman. Jadi kinerja tahun lalu 2022 adalah untuk usulan kegiatan tahun yang akan datang, yaitu tahun 2024. Selanjutnya, perencanaan tingkat puskesmas tahun 2023 tahun berjalan berisi kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam rencana pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan ini sudah mendapatkan pagu anggaran seperti dana BOK untuk kegiatan UKM dan dana JKN untuk kegiatan UKP. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah mendapatkan pagu anggaran dan di ACC oleh pemerintah daerah, maka kita buatkan RPK-nya, Rencana Pelaksanaan Kegiatan, di mana rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, kemudian selanjutnya kita susun rencana kerja tahunan, rencana kerja bulanan, kerangka acuan kegiatan per kegiatan atau KAK, dan jadwal kegiatannya. Baiklah, ini urutannya untuk identifikasi kebutuhan masyarakat, di mana kita mulai dengan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, di mana FGD ini diikuti oleh Forum Masyarakat Desa atau FMD yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa serta para kader dan seluruh perangkat desa.
Selanjutnya, kegiatan FGD hasilnya akan dibawa ke SMD. Karena fokus group discussion di sini salah satu kegiatannya adalah menyusun kuesioner SMD. Kegiatan SMD ini sendiri dilaksanakan oleh kader-kader di desa dengan difasilitasi oleh petugas kesehatan. Hasil dari survei mawas diri di desa kemudian dibahas dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa atau MMD, di mana dari MMD tersebut kemudian menghasilkan usulan-usulan kegiatan yang kemudian dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa setempat masing-masing. Jadi hasil dari MMD dibawa ke Musrenbang yang kemudian diusulkan hingga ke tingkat kabupaten. Selain kegiatan FGD, SMD hingga Musrenbang, kita juga melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat dari umpan balik layanan, yaitu dari hasil survei kepuasan, kemudian hasil dari kotak saran yang kita rekapitulasi, dan hasil dari rekapitulasi penanganan aduan yang kemudian kita kumpulkan dan dijadikan satu menjadi identifikasi kebutuhan masyarakat. Baiklah teman-teman, bisa kita jawab, bisa kita berikan jawaban ketika surveyor menanyakan bagaimana langkah-langkah atau proses penyusunan perencanaan tingkat puskesmas. Maka kita jawab dengan perencanaan tingkat puskesmas diawali dari proses identifikasi kebutuhan masyarakat yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain mulai dari FGD, SMD, MMD hingga Musrenbang, dan mengambil umpan balik dari masyarakat melalui kegiatan survei kepuasan, rekapitulasi penanganan aduan, dan kotak saran. Yang kemudian kita identifikasi permasalahan juga yang didapatkan dari hasil pengukuran indikator-indikator kinerja upaya kesehatan di puskesmas, seperti indikator PKP, PISPK, SPM, manajemen risiko, kemudian dari PPI dan indikator mutu. Yang kita dapatkan hasilnya, kita kumpulkan, kita jadikan satu, kemudian kita cari identifikasi masalahnya. Seperti ini rekapitulasi data dari identifikasi kebutuhan masyarakat dan pengukuran indikator kinerja. Kita dapatkan contohnya ada kebutuhan masyarakat, yaitu bahwa anak-anak membutuhkan asupan gizi seimbang, namun kenyataannya ada faktor ekonomi, keluarga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan gizi seimbang. Artinya ada kesenjangan, yaitu ada permasalahan di sini, yaitu masalah ekonomi yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan asupan gizi seimbang. Yang kedua, contohnya ibu hamil perlu mendapatkan pemeriksaan ANC yang berkualitas. Pada kenyataannya, ternyata ANC terpadu sudah dilaksanakan sesuai standar di puskesmas. K1 hingga K6-nya terpenuhi. Artinya di sini tidak ada masalah. Ini contoh ya. Kemudian yang ketiga, pasien suspek TB perlu diperiksa sputum BTA. Namun kenyataannya pasien banyak yang tidak tahu bagaimana memeriksakan dirinya, sehingga dianggap batuk yang lama itu hal yang biasa, sehingga banyak suspek TB yang tidak diperiksa BTA sputum. Akibatnya ada permasalahan, yaitu ada kesenjangan suspek TB yang diperiksa BTA sputum. Baiklah, ini contoh dari tabel identifikasi permasalahan. Kemudian saya ulang lagi ya, untuk pengukuran indikator-indikator kinerja antara lain kita melakukan pengukuran terhadap indikator PKP, indikator SPM, indikator PISPK, indikator mutu, manajemen risiko, kemudian ada laporan IKP yang bermasalah, kita kumpulkan dan kita lakukan identifikasi. Jadi di sini secara global
Tahapan penyusunan perencanaan tingkat puskesmas diawali dengan daftar identifikasi permasalahan dari identifikasi kebutuhan masyarakat. Kemudian kita dapatkan rekapitulasi datanya dan juga daftar identifikasi permasalahan dari hasil pengukuran indikator kinerja. Di sini ada hasil PKP, hasil SPM, hasil PISPK dan lainnya yang kemudian diproses setelah kita mendapatkan tabel identifikasi masalah, apa saja capaian yang kurang, apa saja kebutuhan masyarakat yang ada kesenjangan, kemudian kita tentukan prioritas permasalahan. Jadi prosesnya kita lakukan penentuan prioritas masalah. Teman-teman dapat menggunakan USG, yaitu urgency, seriously, and growth. Kemudian setelah kita dapatkan daftar prioritas masalah, kita cari, kita analisa penyebab masalah dengan menggunakan fishbone. Jadi fishbone ini wajib ya untuk mencari akar penyebab permasalahan. Selanjutnya, setelah mendapatkan akar penyebab masalah, kita lakukan penyusunan pemecahan masalah, di mana daftar pemecahan masalah ini akan kita tuangkan dalam RUK tahun N+1. Jadi di tahun 2023 kita menyusun RUK tahun 2024. Baiklah teman-teman, semoga mudah dipahami. Selanjutnya saya masuk untuk ordner. Isi ordner dari kelengkapan identifikasi kebutuhan masyarakat. Jadi teman-teman dapat membuat suatu ordner yang covernya dapat diberi tulisan kelengkapan identifikasi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, ini adalah kelengkapan untuk Focus Group Discussion atau FGD. Kita buatkan KAK FGD, kemudian SOP FGD, dan bukti pertemuan berupa undangan, daftar hadir, notulen, dan foto. Jadi dalam FGD itu pembahasannya adalah kita membahas data-data di bidang kesehatan dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kuesioner SMD. Selanjutnya, kelengkapan SMD kita buatkan terlebih dahulu SK tentang identifikasi kebutuhan masyarakat, yang dilanjutkan dengan pedoman pemberdayaan masyarakat. Teman-teman dapat menggunakan Permenkes nomor 8 tahun 2019. Kemudian setelah pedoman eksternal, kita susun juga pedoman internal SMD, yang dilanjutkan dengan RPK program Promkes atau rencana pelaksanaan kegiatan Promkes, kemudian KAK SMD, SOP SMD, kuesioner SMD yang form kosongannya kita letakkan dalam ordner, kemudian data hasil SMD, kemudian kita lakukan identifikasi permasalahan, kita buat matriknya, kemudian kita analisa penyebabnya, dan kita susun rencana tindak lanjutnya dalam sebuah matrik. Ini adalah contoh dari kuesioner SMD. Jadi teman-teman bisa mencontoh ini boleh seperti ini. Untuk formnya nanti saya akan sampaikan. Ini contohnya kuesionernya. Baiklah itu. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil SMD, kita bahas capaian SMD tersebut dalam Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD. Kelengkapan dari MMD antara lain kita buat KAK, SOP, dan bukti pertemuan berupa uang. Bahasan SMD sendiri adalah hasil dari survei mawas diri. Kemudian setelah dibahas, maka kemudian muncullah usulan anggaran, di mana usulan anggaran ini kita sampaikan di Musrenbang Desa.
Untuk Musrenbang Desa sendiri, kita lengkapi dengan bukti-bukti pertemuan, di mana undangannya adalah dari desa yang kita arsipkan, kita fotokopi, dan kita masukkan di ordner identifikasi kebutuhan masalah. Baiklah, selanjutnya untuk kelengkapan survei kepuasan di sini dimulai dengan SK tentang survei kepuasan, kemudian kita print dan jilid pedoman eksternalnya, yaitu Permenpan nomor 14 tahun 2017. Kemudian kita buatkan pedoman internalnya, KAK survei kepuasan, SOP-nya, kemudian form kuesioner survei kepuasan yang berisi 9 pertanyaan. Kemudian bukti pelaksanaannya, ada notulen, ada foto, data hasil survei. Kemudian kita identifikasi permasalahannya. Bila ada masalah, kita lakukan analisa dan kita buat rencana tindak lanjutnya dalam suatu matrik. Baiklah teman-teman, inilah penyampaian saya tentang materi identifikasi kebutuhan masyarakat. Semoga teman-teman semua menyusun perencanaan tingkat puskesmas selalu urut dengan proses identifikasi kebutuhan masyarakat. Terima kasih dan mohon maaf atas banyak kekurangan saya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.